Agung Supriyanto, Fortuner 2008 power dan tanjakan di daerah pegunungan masih mampu nggak? Mana gua tahu bro. Yoga Nur Cahyo, Om saya mau nanya, mobil saya Fortuner VNT diesel matic 2014 kalau dibawa kencang pada kecepatan 140 km per jam, indikator mesin menyala, saat menyala dibarengi nyendat-nyendat. Wow anjir. Seperti ada perpindahan gigi, tetapi setelah dimatikan mesin nyalakan ulang, indikator mati tetap menyala lagi pada waktu kecepatan tertentu. Kira-kira apa? Oke, stop. Jangan lu terusin lagi. Elva Yuni Pratiwi, maaf bos, mobil Fortuner 2006 bensin, buat lari 20 km, bunyi kayak alarm gitu. Buset. Apa ya? Soalnya itu mobil bekas. Hai Lovers, balik lagi dengan saya Lunung Untuk Mobil. Kali ini di ACDC Stabil Toyota Fortuner. Kalau Anda punya pertanyaan seputaran mobil Anda, bisa ditulis di kolom komen di bawah ini selengkap-lengkap dan sedetail-detailnya. Oke, Edi Prasetyo, kok mau tanya Fortuner saya 2012 belum VNT. Kalau dimuatin 6-7 orang, suka kayak gasuk di belakang, tapi nggak ada bekas gasuknya, itu kira-kira apa? Oke, gasuk di belakang itu berarti suspensi, Pak. Berarti per Anda sama suspensi Anda itu sudah tidak bisa senahan beban sebagus dulu lagi. Itu sih saran saya sih diganti ya, didongkrak, suspensinya dicabut, PR-nya dicabut, diganti baru. Itu biasa sih ketika memang mobil itu sudah agak lama, biasanya dia memang lebih sering ngegasruk gitu loh di belakang. Niadin, kalau mobil Fortuner kecepatan di atas 100 getar, kenapa ya bang udah bawa ke bengkel biasa dan resmi Toyota sama aja gak ada perubahan? Oke, getarnya di mana nih? Kalau getarnya di setir, ya lu balancing, ya kan? Kalau getarnya di engine, ya pasti itu ada something wrong gitu loh di engine-nya. Itu harus dicekin semua dulu. Kalau misalkan bengkel biasa dan bengkel resmi nggak bisa, ya coba dibawa ke dokter mobil gitu loh. Karena ini harus di-experience ya. Kalau misalkan getarannya itu di setir, udah pasti lu butuh balancing situ sih. Itu udah pasti sih. Kalau misalkan getarannya di engine, nah itu harus dicek dulu. Atau terlebih lagi getarannya di body ya. Itu kan kita jadi nggak tahu nih itu di mana. Cuman kalau di atas 100 bergetar itu biasanya sih balancing sih. Agung Supriyanto, Fortuner 2008 power dan tanjakan di daerah pegunungan masih mampu nggak? Mana gua tahu bro, tergantung mobilnya. Kalau gua Avanza 2009 naik gunung bawa orang full sama fine aja tuh, yang penting perawatannya kan. Balik lagi, lu kalau mau beli mobil second bawa orang-orang yang mengerti gitu loh, dan lu tes dulu gitu loh. Jadi lu nggak merasa dirugikan gitu kan, jangan, enggak sih. Pokoknya intinya sih kalau mobilnya sehat sih udah pasti bisa-bisa aja gitu loh. Suhardi, mohon izin Fortuner saya VRZ 2016, jok tengah kiri nggak bisa dibuka atau dilipat, sedangkan seling pendek di atas per tidak putus dan tidak lepas tapi masih nggak bisa dilipat, mohon tutorialnya atau disebabkan apa. Oke, lu bawa ke tukang jok bro, udah paling gampang deh. Lu cari tukang joknya, lu suruh copot, suruh revisi, pasang lagi. Kalau lu mau copot sendiri ya, aduh itu minta ampun lu. Karena dulu kita pernah gitu loh, kayak itu bukan putus sih biasanya sih, ada yang lepas tuh kagak ketarik tuh. Nah itu kalau lu nggak tahu di mana dan bentuknya kayak apa, lu ngeraba-raba, waduh setengah mati. Lu bawa ke tukang jok aja deh, itu deh bayar 100.000 beres gitu kan, daripada lu setengah mampus gitu kan, bongkar-bongkar. Waduh itu keringatnya ya kan kagak sesuai dan kagak sepadan sama kerjanya. Yoga Nur Cahyo, Om saya mau nanya, mobil saya Fortuner VNT diesel matic 2014 kalau dibawa kencang pada kecepatan 140 km per jam, indikator mesin menyala, saat menyala dibarengi nyendat-nyendat. Wow anjir. Seperti ada perpindahan gigi, tetapi setelah dimatikan mesin nyalakan ulang, indikator mati tetap menyala lagi pada waktu kecepatan tertentu. Kira-kira apa? Oke, stop. Jangan lu terusin lagi. Itu mobil harus dibawa ke bengkel. Nah, ketika kecepatan 140 dia baru nyala dan nyendat-nyendat, itu berarti ada sensor atau ada ya sensor situ biasanya sih yang rusak sih. Jadi hati-hati ya, itu dibawa ke bengkel dan kita colok dulu pakai scanner di OBD buat kita tahu nih itu problemnya apa. Elva Yuni Pratiwi, maaf bos, mobil Fortuner 2006 bensin, buat lari 20 km, bunyi kayak alarm gitu. Buset, apa ya? Soalnya itu mobil bekas. Wow, kalau lari 120 km bunyi kayak alarm, jadi nguing-nguing begitu, tweet. Oh, itu berarti orang sebelumnya ada pasang speed limiter tuh. Itu sih barang add-on ya, barang tambahan ya. Itu bisa dicek, dibawa ke tukang alarm atau ke bengkel yang jago kelistrikan mobil. Suruh cekin semua, suruh cabut tuh yang tidak standar dan suruh standarin. Karena memang saya juga nggak tahu ya, kadang-kadang orang tuh begitu gitu loh. Pasang-pasang aksesoris yang tidak standar kemudian dijual. Setelah dijual kita yang pusing gitu kan ngurusinnya kan. Nah itu sih udah pasti ada yang tidak standar. Jadi itu ada satu alat lagi namanya speed limiter. Ketika nyampe di 120 km itu alarm pasti bunyi.
gitu loh. Nah itu biasanya dilakukan untuk kayak misalkan bapaknya beliin mobil buat anaknya supaya nggak boleh ngebut-ngebut, makanya dipasangin begituan gitu. Nah Anda bisa bawa ke tukang alarm atau ke tukang bengkel yang ngerti electrical mobil, itu suruh cabut. Dicabut jangan cuma disambung pakai kabelnya, kalau ada yang putus atau kalau ada yang dipotong itu jangan cuma disambung pakai solatip ya, sebisa mungkin disolder, karena ketika disolder itu dia arusnya baliknya itu lancar. Kalau cuma lu solatip bisa jadi nanti malah error di kemudian hari. Tadi mana ya? Oke, Kakung Chelsea, bos kalau Fortuner 2009 kalau masuk D diinjak rem getar kira-kira penyakitnya apa ya? Oke, diinjak rem getar itu berarti si engine itu tenaganya lemah atau tidak memiliki tenaga yang cukup ketika si transmisi itu masuk ke D, dia dorong dan lu injek rem. Itu sih biasanya sih di tune up beres. Viving Haryanto, mobil saya Fortuner VRZ 2016 saat ini pakai BBM Dex. Kalau mau ganti ke biosolar apa saja yang harus diperhatikan? Apakah aman kalau pakai biosolar? Ganti di kilometer berapa untuk filter solarnya? Oke, kalau Anda mau ganti ke biosolar itu sih nggak ada masalah karena kita sendiri juga pakai biosolar ya untuk Innova, dan untuk Innova diesel kita sih itu nggak ada masalah. Cuman yang penting lu tahu nih filter solar itu akan jauh lebih sering kotor. Kalau lu bilang gantinya berapa bulan, kalau di kita sih sebulan sekali udah kita buka, kita buang dan kita ganti. Kenapa? Karena memang biasanya sebulan itu udah mulai hitam gitu loh. Nah kalau di daerah Anda bisa ngerasain lah ya, maksudnya tenaganya itu udah jauh berkurang. Nah itu yang pertama yang Anda lakukan adalah buka filter solar sih biasanya sih, dan itu diganti. Filter solar gantilah gitu loh, jangan pelit-pelit lah gitu loh, karena memang itu pertahanan satu-satunya supaya kotorannya nggak masuk ke injektor. Dindin mau tanya, saya pengguna Fortuner VRZ 2018 diesel matic, kecepatan di atas 120, suka ada alarm atau bunyi di speedometer MID, tulisannya adakah over 120 km per jam, apakah itu menandakan mobil tidak sehat atau bagaimana solusinya? Oke, itu balik lagi ya, itu ada yang pasangin speed alarm ya, itu bisa distandarin lagi, balikin ketika dan Anda bisa bawa ke tukang alarm atau bengkel yang ngerti kelistrikan. Yang jelas sih nggak ada sih di dashboard itu lu bisa setel begitu tuh, nggak ada sih. Yang penting lu bawa aja biar dia bisa dicabut. Mulyadi aja, Fortuner 2021, wow, tidak perlu pakai stabilizer, cukup pakai spring buffer. Hanif Hafid mohon solusi Fortuner Matic 2014 saya mengendarai 40-50 km berhenti tiba-tiba mengeluarkan air sampai radiator. Oke, Fortuner 2021 tidak perlu pakai stabilizer. Oke. Stabilizer berbeda dengan spring buffer ya. Stabilizer itu kan untuk mentransfer energi kinetik dari satu suspensi ke suspensi satunya supaya ketika lu belok itu mobilnya lebih rigid. Spring buffer itu untuk menahan ketika per lu itu goyang naik turun. Jadi dua gaya yang berbeda ya. Kalau spring buffer itu nggak akan kelihatan fungsinya ketika lu belok. Kalau stabilizer strut bar atau stabilizer itu akan lebih kelihatan hasilnya ketika lu belok. Kalau stabilizer kena lubang itu malah nggak kelihatan tuh hasilnya tuh. Nah yang kelihatan hasilnya kena lubang itu si spring buffer. Jadi dua hal yang berbeda untuk dua parts yang berbeda. Kalau Fortuner Matic mengendarai 40-50 km saat berhenti tiba-tiba mengeluarkan air sampai radiator, itu ya udah pasti tuh mesin overheat sih. Bawa ke bengkel, jangan lu terusin, udah pasti itu turun mesin. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil untuk stabil Toyota Fortuner kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.